saya Indah Nuraini dengan NIM 209220043, Prodi atau Lokal YAUD 1B, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bapak Ridwan SPSI MPSI Psikolog. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul gejala-gejala kejiwaan. Gejala-gejala kejiwaan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku pada manusia. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Proses mental juga sering disebut dengan gejala-gejala jiwa. Macam-macam gejala kejiwaan ada 4. Yang pertama, gejala kognisi atau pengenalan. Yang kedua, gejala konasi atau kemauan. Yang ketiga, gejala emosi atau perasaan. Yang terakhir yaitu gejala campuran. Yang pertama yaitu gejala kognisi. Gejala kognisi atau pengenalan merupakan pemerolehan penataan. Dalam pengembangannya, istilah kognisi berkembang menjadi suatu ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Gejala kognisi meliputi pengamatan, tanggapan, fantasi, daya ingat, berpikir, dan inteligensi. Yang kedua, gejala konasi. Gejala konasi atau kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah. Adapun tujuan kemampuan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang harus diartikan dalam suatu hubungan. Gejala konasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dorongan, yang kedua keinginan, yang ketiga hasrat, yang keempat kecenderungan, yang kelima hawa nafsu, dan yang terakhir kemauan. Yang ketiga, gejala emosi. Gejala emosi atau perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang dan tingkatnya tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal. Walaupun demikian, perasaan sering juga berhubungan dengan gejala mengenal. Jenis-jenis emosi atau perasaan terbagi menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, perasaan-perasaan jasmaniah. Jenis perasaan ini sering pula disebut perasaan tingkat rendah. Yang kedua, perasaan-perasaan rohaniah. Sering pula disebut sebagai perasaan luhur tingkat tinggi. Yang keempat, gejala campuran. Gejala campuran meliputi perhatian, sugesti, dan kelelahan sebagai berikut. Yang pertama, perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada suatu objek di dalam maupun di luar dirinya. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang sehingga pikiran, perasaan, dan pikirannya terpengaruh dan dengan begitu orang mengaku apa yang dikehendaki pada dirinya. Yang ketiga, kelelahan. Kelelahan adalah gejala berkurangnya manusia untuk melakukan sesuatu.